Jadi kalau memang skenarionya adalah perang, maka kita siap. Garda bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang, kita perang. Kita siap melawan. Kami dari Banser dan Pagar Nusa saat ini berada di titik kantor DKN Garda Bangsa. Keperluannya adalah kita ingin tabayun meneruskan perintah dari pimpinan. Kita akan tabayun dengan saudara Tommy Kurniawan. Assalamualaikum sahabat Awi Kartapati, kita kembali di Opini Awi Kartapati Channel. Kita memang harus prihatin dan merasa ya sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Tapi sih mudah-mudahan tidak akan terjadi sesuatu hal yang seperti yang kita bayangkan. Tawuran dengan saudara sendiri, tawuran dengan terah sendiri yang sama-sama ikut peran serta bagaimana mewarisi nilai-nilai yang sudah diturunkan, yang sudah diwariskan, dan semangat perjuangan untuk bangsa ini dari Mbah Kiai Hasyim juga dengan Gus Dur. Jadi kalau memang skenarionya adalah perang, maka kita siap. Garda bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang, kita perang. Kita siap melawan. Khawatir berdua bentrok dengan Kalau memang itu diperlukan untuk menjaga partai kebangkitan bangsa, kita siapkan. Seperti kemarin sudah kita lakukan di Bali, kita sudah siap untuk melawan siapapun. Tapi pada akhirnya, pada saat Ketua Umum Gus Muhaimin capek, beliau memerintahkan kepada kami untuk memberikan makanan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Jadi kami juga sebetulnya gini, risik juga kita harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Tapi kalau memang itu diperlukan dan memang itu harus dilakukan, kami siap untuk menjaga partai ini dengan cara apapun. Kalau memang harus keras, kita akan. Anda tentu pasti sudah melihat kericuan yang terjadi antara PKB dengan PBNU. Ya, terjadi perang narasi. Bahkan ketua dari Satgas PKB itu sudah mengeluarkan pernyataan yang memang seharusnya ya Mas Kurniawan, meskipun saya nggak kenal Anda dan tidak akan juga campur tangan atau ikut-ikutan sok-sok tahu mengenai persoalan yang sekarang sedang dialami antara PKB dengan PBNU, tapi saya yakin sekali semua Nahdliyin yang ada di PBNU juga sebagai partisipan dari PKB. Ya tidak semua, tapi tentu saja banyak yang merasa prihatin atas konflik ini. Ini terlepas dari semuanya kepentingannya memang kepentingan politik ya. Terlepas dari itu, tapi kita harapkan pernyataan dari Mas Kurniawan itu jangan diperlebar, jangan di-framing lagi, disudahi saja. Anda kan juga menyatakan bahwa risih juga kan, masa gelut karo bongsone Dewi gitu. Assalamualaikum sahabat-sahabat, melaporkan kami dari Banser dan Pagar Nusa saat ini berada di titik kantor DKN Garda Bangsa. Keperluannya adalah kita ingin tabayun meneruskan perintah dari pimpinan. Kita akan tabayun dengan saudara Tommy Kurniawan, tetapi ternyata setelah kita cek, ini alamat yang ada di Google Map ternyata fiktif. Jadi tidak ada kehidupan di sini. Kemudian kita dapat info bahwa ada juga alamat di Rawamangun, tetapi juga sama, fiktif. Kosong, tempatnya kosong. Jadi saat ini yang kita lakukan adalah sudah melakukan japri ke saudara Tommy Kurniawan, tetapi belum dibalas. Sama tujuannya kita ingin bertabayun, tapi belum mendapatkan jawaban. Dan ini update yang bisa kita sampaikan ke
sahabat-sahabat dan juga ke pimpinan. Untuk selanjutnya kami menunggu komando selanjutnya akan seperti apa langkah-langkah yang harus kita tindak lanjuti. Bersama kami saat ini ada sahabat Bobi dari Ketua PC Jakarta Selatan dan juga sahabat-sahabat dari Pagar Nusa. Kita siap satu komando. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya pribadi tidak akan ikut campur mengenai konflik yang terjadi, konflik internal antara PKB dan juga PBNU, dalam hal ini adalah Banser dan Pagar Nusa. Saya tidak akan ikut campur soal urusan internal mereka. Tapi sebagai Nahdliyin ya wajib memberikan sumbangsih saran yang terbaik. Iki podo sedulure loh. Kita tuh bersaudara. Nahdliyin itu pasti juga ada juga sebagai kader juga di PKB. Begitu juga kader di PKB itu juga pasti seorang Nahdliyin, entah itu juga kultural, natural, mungkin saja struktural di PBNU. Dan dua-duanya ini kan memang sama-sama mewarisi dari semangat Mbah Hasyim dan Gus Dur kan. Ya oke. Itu saja pesan dari saya sebagai seorang Nahdliyin. Ya, oke, kita kembali kepada pembahasan mengenai nasab klan Balawi. Menjelang diskusi ini sepertinya agak sepi pembahasannya. Sepertinya karena sudah di-up semua oleh para konten kreator, terutama teman-teman ya, sahabat-sahabat semua yang selama ini terus dengan konsisten menyuarakan mengenai palsunya nasab klan Balawi, menyuarakan melawan hegemoni klan Balawi, dan perjuangan Anda semua itu tidak sia-sia. Saya cerita sedikit ya. Kemarin saya datang di sebuah haul seorang tokoh PBNU yang sangat-sangat dihormati sekali, sangat-sangat disegani sekali di wilayah Klender, Jakarta Timur. Beliau bernama almarhum Kiai Haji Muhdir Tamam. Saya lupa haul yang keberapa, tapi minggu kemarin itu haulnya diperingati. Dan kebetulan sekali saya akrab banget dengan salah satu putranya. Saya tidak sebutkan namanya ya. Saya akrab banget dengan salah satu putranya. Nah, di sela-sela haul tersebut, yang juga dihadiri oleh Kiai Haji Sarip Rahmat, juga ada Tubagus Mogi, ada Wesi Yosi, nah, Gus Irfan datang juga, kemudian advokat dari Gus Adin Arifin, Mas Hilman itu juga datang juga, dan beberapa teman-teman yang lain lah, yang intinya mendatangi haul Kiai Haji Muhdir Tamam. Dan setelah acara berakhir, kita bercengkrama dulu dengan salah satu putra dari almarhum Kiai Haji Muhdir Tamam.
Dan kabar ini sangat-sangat baik buat teman-teman semua yang selama ini sama-sama selalu konsisten tentang palsunya nasab klan Balawi. Ternyata di wilayah Klender Jakarta Timur itu pengurus masjid yang ada di situ yang dulunya semuanya pure Muhibin sekarang terbelah menjadi dua. Pro Balawi dan kontra Habaib. Nah, kemarin pada acara haul tersebut di haulnya Kiai Haji Muhdir Tamam itu, sebelum acara itu mulai memang ada perselisihan antara pro dan kontra ini. Akhirnya apa? Disepakati dalam hal tersebut mengundang Muhibin klan Balawi, tidak mengundang Habib. Ya, tidak mengundang Habib. Karena sudah terjadi organisasi pengurus masjid di sekitar situ, masjid besar lah katakanlah di situ ya, di Klender itu, terbelah menjadi dua sekarang. Mengakui bahwa Balawi sebagai duluan Nabi, dan juga ada yang tidak lagi percaya terhadap kepalsuan nasab klan Balawi. Yang pasti terus mengikuti polemik palsunya nasab klan Balawi ini, dan juga terus mengikuti ceramah-ceramah dari Kiai Haji Maduddin, ceramah-ceramah dari Gus Abbas Buntet Cirebon, kemudian seorang filolog Dr. Manakem Ali, ahli DNA Dr. Sugeng Sugiarto, kemudian ada juga Kiai Gus Puat Pleret, ada juga Gus Pake, Tubagus Mogi, dan lain sebagainya. Yang intinya, pengurus masjid di wilayah Klender, Jawa Timur sudah separuh tidak meyakini lagi bahwa Habib itu adalah dzurriyyat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanda memang meskipun Balawi hanya selalu memframing, berani cuma di medsos, membacot, omon-omon. Tapi faktanya ini yang diceritakan oleh putra dari almarhum Kiai Haji Muhdir Tamam ini menyebutkan seperti itu. Jadi kita itu tidak sia-sia dalam perjuangan selama ini gitu loh. Nah, kemudian kita kalau mengikuti Bang Haji Roma Irama, ternyata ini ada video potongan obrolan singkat dari Bang Haji Roma Irama yang direspon positif oleh salah satu waketum dari Partai Kebangsaan. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang selama ini dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama di podcastnya Bisikan Roma ternyata mendapat respon yang sangat luar biasa sekali dari waketum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Jazilul Fawaid. Apa itu tes DNA? Oh iya ya. Akhirnya dia sendiri nggak mau tes DNA. Nggak mau. Nggak mau karena akun grup mereka udah jelas gay kan. Udah jelas sih. 180 Balawi di Yaman. Plus beberapa orang di Indonesia itu nanti klik aja familytreedna.com familytreedna.com. Klik aja keluar itu 180 abai. Oh, nama-namanya sekaligus hasilnya. Itu begitu jelas sains zaman sekarang. Nggak mau ngumpet di mana lagi, Mas. Yang saya heran Bang Haji kok getol sekali. Dia kan dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Gitu kan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ngapain hidup kalau cari selamat doang? Betul. Nah, ini sangat luar biasa sekali.
Jadi sekarang ini sudah mulai pelan tapi pasti dari kalangan politikus pun sudah mulai speak up dan sudah terang-terangan mendukung perjuangan para tokoh-tokoh ini. Dalam hal ini adalah Bang Haji Rhoma Irama.